Di sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait game teori. Khususnya kita akan mencoba untuk beberapa contoh soal dan juga tutorialnya. Kembali lagi, dalam game teori kita akan kenal yang disebut dengan Nash equilibrium. Secara definisi, Nash equilibrium adalah keadaan dalam game teori di mana keuntungan yang didapat oleh masing-masing pemain tidak akan bertambah walaupun kita mengubah strategi yang ada. Jadi kondisinya Nash equilibrium itu adalah kondisi yang sudah mentok, yang sudah tidak bisa dilakukan bagi kedua pihak atau bagi kedua pemainnya. Nah, di dalam game teori kita akan bisa mendapatkan hasil paling maksimum, yaitu tentang cooperative game. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama. Seperti dalam Prisoner's Dilemma, kita tahu betul bahwa hasilnya yang didapat adalah dua-duanya sama-sama memilih untuk bicara. Namun kalau mereka bisa kooperatif, mereka bisa bekerja sama, berkoalisi, mereka bisa mendapatkan hukuman paling rendah karena mereka sudah bekerja sama untuk sama-sama diam. Namun ketika kerjasama tidak mungkin dilakukan atau non-kooperatif di sini, maka strategi alternatif terbaik yang dilakukan adalah dengan segera mungkin mencapai pada kondisi Nash equilibrium. Ketika tidak ada sepakat, ketika tidak ada tujuan yang sama, namun harus masuk dalam permainan itu atau harus melakukan interaksi sosial dalam permainan game teori ini, maka dengan menggunakan konsep payoff matrix ini kita akan dibantu untuk mencari kondisi yang disebut dengan Nash equilibrium, yaitu keadaan di mana keuntungan yang kita dapat, keuntungan yang didapat oleh masing-masing pemain tidak akan bertambah walaupun kita mengubah strategi. Jadi itu kondisi mentoknya. Nah, dalam teori permainan game teori, kita juga akan kenal dengan yang disebut sebagai dominant strategy atau strategi dominan. Strategi dominan adalah langkah optimal untuk seorang pemain terlepas dari bagaimana pemain lain bertindak. Ketika seorang pemain memiliki strategi dominan, maka positioningnya akan lebih kuat jika lawannya tidak memiliki strategi dominan. Begitu pula sebaliknya. Oke, di contoh satu ini kita akan melihat sebuah case di mana ada dua player, yaitu player 1 dan player 2. Player 1 memiliki dua opsi strategi, yaitu strategi A dan strategi B. Strategi untuk apa? Strategi untuk melawan player 2. Begitu pula untuk player 2, di mana player 2 juga memiliki dua opsi strategi untuk bisa melawan player 1. Nah, berikutnya saya akan coba jelaskan untuk mempermudah bagaimana payoff matrix itu bekerja. Di kotak nomor 1 bisa kita lihat ada 0 warna merah dan 0 warna biru. Di mana 0 warna merah itu merupakan milik A dan 0 biru itu adalah merupakan milik player 2. Jadi yang merah itu milik player 1 dan biru adalah milik dari player 2. Di sini kita akan coba menjelaskan bagaimana payoff matrix itu bekerja secara lebih sederhana. Kita bisa lihat di dalam matriks tersebut terdapat angka-angka berwarna merah dan juga biru. Angka tersebut merupakan angka payoff atau bisa kita masukkan dalam bentuk keuntungan, nilai hasil, probabilitas, prosentase, profit, dan beberapa nilai payoff lainnya. Di mana di dalam nilai payoff itu atau di dalam matriks itu terdapat dua angka yang dipisahkan oleh koma. Di situ kita bisa lihat warna merah dan juga warna biru. Untuk warna merah itu merupakan payoff milik player 1 dan untuk biru merupakan payoff dari player 2. Jadi merah milik player 1 dan biru merupakan payoff milik dari player 2. Di situ kita juga bisa deskripsikan bahwa ketika player 1 menggunakan strategi A dan ketika player 2 menggunakan strategi X, maka
nilai payoff-nya adalah 0 dan 0. Dan jika player 1 menggunakan strategi B dan player 2 masih menggunakan strategi X, maka nilai payoff player 1 berubah menjadi 2. Dan begitu pula nanti sebaliknya. Di sini kita juga bisa lihat jika player 1 menggunakan strategi A dan player 2 menggunakan strategi Y, maka player 2 akan mendapatkan profit sebesar 1 dan player 1 akan mendapatkan profit sebesar 0 atau payoff-nya sebesar 0. Dan jika player 2 tetap menggunakan strategi Y dan player 1 merubah strateginya ke B, maka player 2 akan mendapatkan payoff sebesar 0 dan player 1 juga akan mendapatkan payoff sebesar 0. Ketika kita sudah menggambarkan payoff matrix seperti ini, maka langkah yang perlu kita cari adalah mencari nilai Nash equilibrium-nya atau keadaan dalam game teori di mana keuntungan yang didapat oleh masing-masing pemain tidak akan bertambah dengan mengubah strateginya. Kita akan mencari titik kesetimbangan dari interaksi antara player 1 dan player 2 di mana sama-sama sudah tidak ada keuntungan yang bisa ditambahkan untuk masing-masing pemain dalam pergerakannya. Setelah kita punya payoff matrixnya, maka yang kita perlu lakukan adalah mencari nilai best response. Apa itu best response? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa best response itu merupakan respon kita terhadap pergerakan lawan. Di sini kita bisa lihat dimulai dari player 1. Jadi kita sebagai player 1, kita posisikan diri kita sebagai player 1, di mana lawan kita adalah player 2. Dan kita akan melihat best response player 1 seperti apa. Ketika player 2 menggunakan strategi X. Sini ya. Kita di player 1, ketika player 2 menggunakan strategi X, apa respon kita? Nah, respon kita adalah sebagai player 1, yaitu strategi A dan strategi B. Di mana nilai strategi A adalah sebesar 0. Ini 0. Dan kalau strategi B, respon kita adalah nilainya sebesar 2. Ketika player 2 menggunakan strategi Y, maka respon dari player 1 apa? Opsinya adalah yang saya beri arsir warna kuning ini. Yaitu untuk player 1 ketika ambil strategi A adalah sebesar 0. Dan untuk player 1 juga sebesar. Jadi kita bisa melihat respon player 1 terhadap player 2 itu secara mudah bisa kita gambarkan berada di area yang saya beri warna kuning ini. Respon player 1 terhadap player 2, respon player 1 terhadap player 2 adalah di area yang berwarna kuning. Jika player 2 menggunakan strategi X, maka respon player 1 pada strategi A adalah sebesar 0 payoff-nya. Ketika player 2 di strategi X dan player 1 menggunakan strategi B, maka responnya payoff-nya berupa angka 2. Dan begitu selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa lihat berikutnya di mana kita sebagai player 2. Di player 2, kita pun juga akan melihat lawan kita yaitu si player 1 di mana mereka atau player 1 ini memiliki dua strategi, yaitu strategi A dan juga strategi B. Kita sebagai player 2, ketika player 1 menggunakan strategi A, maka opsinya kita juga ada dua, yaitu menggunakan strategi X dan juga strategi Y. Di mana strategi X-nya sebesar 0, saya kasih warna, dan 1. Ketika player 1 menggunakan strategi B, maka respon kita sebagai player 2 adalah sebesar 0 pada strategi X dan juga 0 pada strategi Y. Sehingga bentuk penyederhanaannya akan bentuk seperti ini. Kita mulai dari payoff nilai player 1. Ketika player 2 menggunakan strategi X, maka respon kita adalah bisa menggunakan strategi A atau strategi B. Karena nilai payoff strategi B lebih besar, yaitu sebesar 2,
Maka ini merupakan best respon kita sebagai player 1 terhadap strategi X dari player 2. Berikutnya, kita juga ingin melihat best respon kita ketika player 2 menggunakan strategi Y. Karena nilai sama-sama 0, maka baik strategi A dan strategi B merupakan best respon kita sebagai player 1. Dominant strategi, kalau kita lihat secara definisi, adalah langkah optimal untuk seorang pemain terlepas dari bagaimana pemain lain bertindak. Sehingga di sini kita bisa melihat dominan strateginya. Mana dominan strateginya? Yaitu di strategi B. Karena di strategi B sama-sama memiliki best response. Coba kita lihat di player 2. Menanggapi terhadap pergerakan dari player 1 yang memiliki strategi A dan juga strategi B. Oke, di sini kita bisa lihat juga untuk best response, kita bisa lihat nilai terbesarnya berada di strategi Y terhadap strategi A dari player 1. Dan strategi B milik player 1, tanggapan kita sebagai player 2 adalah nilainya 0 dan 0. Sehingga kita pun juga bisa melihat bahwa kegiatan Y, strategi Y, itu merupakan dominan strategi yang dimiliki oleh player 2. Nilai best respon itu akan kita masukkan ke dalam matriksnya, di mana untuk player 1 adalah sebesar 2, 0, dan 0. Jadi, ini sini, ini, dan ini ke sini. Begitu pula untuk hasil best respon dari player 2, yaitu strategi Y1, 0, dan 0. Oke. Jadi itu bagaimana kita membawa angka-angka itu tadi ke dalam matriksnya. Ini saya hapus dulu sehingga kita dapatkan, maka nilai Nash equilibrium matriks ini, dan matriks ini, karena dua-duanya memiliki best respon. Karena dua-duanya memiliki best respon dari setiap masing-masing pemain. Baik di BX ini maupun di AY dan juga di BY. Sehingga kesimpulannya seperti ini. Nash equilibrium yang terjadi pada kasus ini yaitu pada strategi BX, strategi BY, dan juga strategi AY. Dominan strategi dari player 1 adalah strategi B. Kita arsip dulu. Strategi B. Dan juga dominan strategi dari player 2 adalah strategi Y. Dari ketiga Nash equilibrium yang kita miliki, BX, BY, dan AY, maka Nash equilibrium terbaik adalah di perpotongan dari masing-masing dominan strateginya, yaitu dari BY, ya ini. Ini merupakan Nash equilibrium terbaik karena perpotongan dari best strategi, dominan strateginya player 1 yaitu B, dan dominan strategi dari player Y yaitu player 2 yaitu Y. Oke, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Baik untuk player 1 maupun player 2, jika player 1 menggunakan strategi B dan player 2 menggunakan strategi X atau BX, masih masuk dalam Nash equilibrium. Begitu pula ketika player 1 menggunakan strategi A dan player 2 menggunakan strategi Y, ini pun juga masih masuk dalam Nash equilibrium. Dan begitu pula untuk player 1 menggunakan strategi B dan player 2 menggunakan strategi Y, ini menggunakan Nash juga masih masuk dalam Nash equilibrium. Kondisi di mana untuk keduanya adalah keuntungan yang didapat tidak akan bertambah dengan mengubah strateginya.
baik untuk player 1 maupun untuk player 2. Dari sini kita bisa lihat bahwa baik untuk player 1 maupun player 2, Nash equilibriumnya berada di Px, Ay, dan By. Atau ketika dalam kondisi mereka adalah non-kooperatif, ketiga kondisi itu merupakan kondisi Nash atau kondisi terbaik yang bisa mereka pilih didasarkan pada kondisi payoff yang ada, didasarkan pada kondisi payoff yang ada di dalam matriks. Ketika nilai payoff itu kita rubah, maka itu pun juga akan mengubah terkait posisi atau jumlah Nash equilibriumnya. Namun jika player 1 dan player 2 bisa kooperatif, bisa bekerja sama, maka mereka bisa mengambil yaitu nilai Nash equilibrium terbaiknya, di mana ini sesuai dengan dominan strateginya player 1 yaitu B dan Y. Nah, kesimpulannya seperti ini. Konsep game teori ini bukan memberikan jawaban, tapi dalam konsep game teori ini membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan gambaran yang jelas dari sesuatu yang sangat kompleks, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa opsi, ada beberapa pilihan. Karena kita tidak tahu pasti langkah lawan kita akan seperti apa. Namun kita bisa mengerucutkan terhadap opsi di mana minimal kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya tidak rugi, tapi juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kondisi permainan yang ada. Kita masuk ke tutorial berikutnya. Di sini ada soal di mana player 1 yaitu Fred yang berwarna merah dan Barney yaitu yang berwarna biru. Keduanya memiliki strategi. Untuk Fred sebagai player 1 yaitu up dan down. Untuk Barney memiliki strategi left dan right. Nah, kita akan mencari Nash equilibrium dari kondisi yang ada dengan nilai payoff matrix yang sudah tertera di layar Anda. Salah satu metode untuk mencari nilai Nash equilibrium bisa dilakukan dengan pendekatan pohon matriks seperti ini supaya lebih detail, atau kita juga bisa menggunakan metode yang jauh lebih ringkas. Di sini kita akan coba menggunakan metode ringkas itu untuk bisa mendapatkan nilai Nash equilibriumnya. Oke. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita melihat strateginya dulu, strategi lawan dulu. Karena sekarang kita sebagai Fred yang berwarna merah, maka kita lihat strategi dari lawan yaitu Barney dulu. Di mana Barney memiliki dua strategi yaitu left dan right. Kita mulai dari left-nya dulu. Ketika Barney menggunakan left, maka pilihannya untuk Fred adalah menggunakan strategi up dan down. Maka area yang berwarna kuning ini akan kita cari nilai terbesarnya. Karena kebetulan di sini nilainya sama-sama 10, maka kita lingkari nilainya 10. Ketika Barney menggunakan strategi right, maka opsinya adalah antara strategi up atau down untuk Fred. Dari yang berwarna kuning ini kita akan pilih yang nilainya paling besar yaitu 10. Nah, kondisi ini kita balik juga. Sekarang kita menjadi Barney, lalu kita melihat Fred. Ketika Fred menggunakan strategi A, maka kalau boleh saya gambarkan yang saya arsir sebetulnya area ini ya. Area atas bisa kita sebutkan. Cuman karena biar nggak motong ke area kuning, maka saya gambarkan seperti ini saja. Karena nilai up-nya adalah sama-sama 10, maka kita bisa ambil lingkari base response seperti ini. Dan untuk strategi Fred yang down, maka opsinya Barney adalah 0 dan 10. Dan di situ kita bisa tandai untuk nilai yang paling besar. Oke. Jadi untuk mempermudahnya, ketika kita jadi Fred, yaitu berada di sisi kiri atau sebagai pemain 1, maka yang perlu dicek adalah
matriks sisi kiri dan sisi kanan yang milik dari Fred ya. Yang milik dari Fred. Apa itu milik dari Fred yang warna merah? Ketika nanti kita jadi Barney, maka yang dicek adalah matriks atas dan juga bawah. Dan nilai payoff ya adalah yang dipilih yang adalah nilai warna birunya, milik dari Barney. Dan di sini bisa kita dapatkan nilai Nash equilibriumnya ada dua. Yang mana? Yang up left dan juga yang right down atau down right. Sehingga didapatkan ada dua Nash equilibrium. Dan di sini kita juga bisa lihat nilai dominan strategi dari Fred, yaitu down, di mana kita bisa lihat sama-sama berada di area yang sama. Dan untuk dominan strategi dari Barney adalah right. Nah, sekarang kita coba kerjakan untuk soal tutorial berikut. Di situ ada player 1 dan player 2. Di sini total ada 3 strategi. Di sini saya akan coba menggunakan metode ringkasnya. Jadi sekarang saya jadi player 1. Jadi saya melihat strategi dari player 2. Saya mulai dari player X. Di situ dari rangkaian ini nilai terbesarnya adalah 10. Lalu untuk strategi Y, nilai terbesarnya ada di 20. Dan untuk strategi Z, nilai terbesarnya ada di 4. Lalu saya coba untuk sebagai player 2. Maka saya lihat strategi lawan saya, yaitu mulai dari A. Untuk A, nilai terbesar dari antara ini, dan ini adalah ini. Oke. Lalu berikutnya untuk strategi B, nilai terbesarnya yang mana? Kita punya 8. Dan untuk strategi C, nilai terbesarnya adalah sebesar 4. Di sini kita juga bisa dapatkan nilai Nash equilibriumnya, yang mana nilai Nash equilibrium adalah nilai best response yang bertemu pada satu ruang matriks, maka ini merupakan Nash equilibriumnya, yaitu Nash equilibrium berada di CZ, di mana untuk player 1 di situ kita tidak melihat adanya dominan strategi, kecuali kalau yang dikuningkan berada di C sini, maka kita bisa dapatkan dominan strategi. Tapi karena di situ ada strategi B, C, dan C, maka player 1 tidak memiliki dominan strategi. Begitu pula untuk Z, di mana Z masih memiliki Y, Z, dan Z, maka keduanya tidak memiliki dominan strategi. Namun Nash equilibriumnya yang terbaik berada di CZ, di mana payoff-nya yang didapat oleh player 1 dan player 2 sama-sama sebesar 4.